Sobat Dokadil, apakah kamu lebih suka daging kambing atau daging domba? Nah, jika Sobat Dokadil disuguhi dua piring atau dua kemasan antara daging kambing dan daging domba, apakah Sobat Dokadil tahu yang mana daging kambing, yang mana daging domba? Nah, temukan jawabannya sampai akhir video ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ataupun bagi yang baru menonton video ini, subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, Sobat Dokadil, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas terkait kambing dan domba. Sudah 2 ronde. Nah, kali ini ronde ketiga. Nah, di ronde pertama kita membahas terkait lebih bagus mana, lebih baik mana, berusaha atau beternak kambing atau beternak domba. Di ronde kedua kita juga membahas terkait perbedaan fisik kambing dan juga domba. Nah, kali ini kita akan membahas terkait perbedaan daging kambing dan daging domba. Tentunya banyak Sobat Dokadil dan juga kawan-kawan yang lain di luar sana yang penasaran apa perbedaan daging kambing dan daging domba. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menyebutkan 3 perbedaan antara daging kambing dan daging domba. Ketiganya adalah dari karakternya, dari gizinya, dan efeknya jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, kita bahas pertama dulu dari karakter. Nah, tekstur daging kambing itu dia lebih keras dan lebih alot daripada daging domba. Kemudian dari aromanya, aroma daging kambing itu lebih aromatik, lebih khas, lebih kuat daripada daging domba. Kemudian dari warnanya, warna daging kambing itu lebih gelap, lebih merah, dia lebih merah kayak merah gelap dia daripada daging domba. Kemudian dari segi rasa, ini banyak yang belum tahu, rasa daging kambing ini kalau dirasa-rasa ya, itu lebih manis daripada daging domba. Kemudian dari segi gizi, ini gizinya ini kita lihat dari kalorinya, proteinnya, lemaknya, dan fosfornya. Ini kalori daging kambing lebih rendah daripada daging domba. Ini juga banyak orang yang belum tahu. Ternyata daging kambing kalorinya itu sekitar 149 kilokalori per 100 gram. Itu daging kambing 149 kilokalori per 100 gram. Kalau daging domba itu 317 kilokalori per 100 gram. Nah, ini cukup menarik ini. Jadi bagi yang diet, coba perhatikan ini. Yang diet kan misalnya pasti selalu mengkontrol kalori yang dikonsumsinya. Kemudian kadar proteinnya. Kalau kadar proteinnya memang sih tidak berbeda jauh antara daging kambing dan daging domba. Cuman kalau daging kambing kalorinya itu, proteinnya itu dia jumlahnya sekitar 16,6 gram per 100 gram, dan protein di daging domba itu sekitar 15,7 gram.
Nah, lemaknya, ini lemaknya juga pasti banyak yang kaget. Ternyata lemak daging domba itu lebih tinggi daripada lemak daging kambing. Lemak daging kambing hanya sekitar 9,2 gram, sedangkan di domba itu hampir 3 kali lipatnya ya. Hampir 3 kali lipatnya, itu sekitar 27,7 gram. Nah, ini cukup menarik. Daging domba selain kalorinya lebih tinggi, lemaknya juga lebih tinggi. Nah, kemudian dari fosfornya, fosfor di daging domba itu ternyata lebih tinggi daripada daging kambing. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan, apa efek yang akan terjadi? Nah, kalau kita mengkonsumsi daging kambing secara berlebihan, ini akan menyebabkan hipertensi. Karena di daging kambing itu kadar natriumnya ternyata sangat tinggi. Nah, sebenarnya kadar natriumnya inilah yang menyebabkan orang yang mengkonsumsi daging kambing mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apalagi nih di Indonesia, olahan makanan yang bersumber dari daging kambing itu ditambah lagi santan yang notabene-nya lemak, ya makin jadi hipertensinya. Jadi kemudian selanjutnya, kalau kita mengkonsumsi daging domba secara berlebihan, tadi kan sudah disebutkan kalorinya tinggi, lemaknya juga tinggi, jadi akan menyebabkan obesitas. Jadi Sobat Dokadil, walau begitu kita bukannya harusnya kita tidak anti dengan daging kambing atau daging domba. Yang tadi kan yang disebutkan kalau konsumsinya berlebihan. Proteinnya cukup tinggi loh itu, daging kambing dan daging domba itu. Jadi ya konsumsilah secara bijak, jangan berlebihan. Ada penjual sate kambing. Nah, mungkin ini Sobat Dokadil banyak yang sudah mengetahui bahwa memang judulnya aja sih daging kambing, sate kambing, tapi nyatanya yang dipakai adalah daging domba. Jadi ada istilah kambing punya nama, domba punya daging. Nah, ini harus hati-hati kita Sobat Dokadil, apalagi penyuka sate kambing atau sate domba. Pastikanlah sumber dari sate kambing atau sate domba yang kita konsumsi ini. Jadi kita harus lebih peduli demi kesehatan kita sendiri juga. Jadi itu dia Sobat Dokadil kesimpulannya, cara membedakan daging kambing dan daging domba itu bisa kita lihat dari teksturnya, warnanya, dan aromanya. Daging kambing teksturnya lebih alot dan lebih keras, warnanya lebih gelap, dan aromanya lebih aromatik. Nah, gimana Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, saya juga ada nih pertanyaan buat Sobat Dokadil yang menonton video ini. Daging domba muda itu disebut apa? Ketik jawabannya di kolom komentar, dan jangan lupa, jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini ke kawan-kawan yang lain, ke Sobat Dokadil yang lain, sehingga manfaat dari video ini menyebar lebih luas lagi. Dan satu lagi terakhir ini, bagi Sobat Dokadil yang belum subscribe ataupun baru menonton video ini, mohon kiranya agar channel kita, channel Dokadil Institute, di-subscribe. Karena subscribe itu menjadi motivasi tersendiri bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Channel Dokadil Institute kami dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.